Oke guys, jadi dalam beberapa hari lagi gue akan pergi ke Amerika untuk sekitar ya 1 bulan ya. Nah sebelum itu gue mau update sedikit. Ini gue baru pasang timer untuk lampu yang ada di Megatank. Nah gue pasang timer ini supaya, catatan nih, sekarang ini kita tidak hanya memelihara ikan, namun kita juga memelihara tanaman di Megatank ini. Nah di sini gue mau bahas sedikit mengenai settingan lampu yang gue pakai. Di sini gue menggunakan lampu Chihiros. Dan kenapa di sini warnanya ungu tapi di depan warnanya bening? Nah, ini sebenarnya juga udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Ini faktor RGB atau red, green, dan blue. Jadi gue menggunakan beberapa setup. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 siang itu hanya menggunakan 4 buah lampu Chihiros dan 2 buah lampu Vivaria WRGB 45. Nah, kenapa gue tetap menggunakan lampu Vivaria? Karena gue ingin mendapatkan efek-efek shimmer ya. Kayak bias-bias cahaya matahari. Nah itu bisa gue dapatkan dengan menggunakan lampu track spot atau lampu sorot. Namun kalau menggunakan lampu seperti LED seperti ini, itu shimmer-shimmernya agak susah untuk didapat. Jadi itulah makanya gue tetap mengkombinasi dua jenis lampu. Yang satu itu Chihiros dan yang satu lagi itu Vivaria. Nah Vivaria intinya hanya untuk dapat shimmer-shimmernya. Kan keren juga ya nih, kalian lihat nih, misalnya kayak Arapaima berenang terus kayak ada bias-bias matahari gitu. Padahal nggak ada pakai cahaya matahari di sini sama sekali. Oke, jadi mengenai si Mambo ini ada beberapa hal yang mau gue bahas ya. Pertama, mungkin kalian tahu ikan ini adalah ikan yang pada zamannya mendominasi kontes. Dan singkat cerita, gue pensiun kontes Cana dan akhirnya gue kasihlah tempat ini sebagai tempat pensiun dia gitu kan. Nah, kendala yang ada sekarang dalam waktu dekat ini kemungkinan besar gue akan masukin ikan sepatu lagar albino kita. Nah, ikan sepatu lagar albino karena dia albino, dia itu mempunyai pandangan atau mata yang kurang bagus gitu. Nah, berapa kali gue kasih makan, makanan jatuh di depan dia aja, dia nggak tahu makanan di mana. Berarti kan bener-bener kayak rabun parah gitu kan. Nah, gue takutnya begitu sepatu lagar masuk di sini, itu Mambo takut kenapa-kenapa. Karena ini ikan, si Mambo ini dia nggak punya rasa takut, gue rasa. Mau sama Arapaima sama semuanya ya santai aja gitu. Nah takutnya lagi asik-asiknya berenang dekat mulut aligator tiba-tiba dicaplok. Nah dicaploknya ini bukan karena aligator yang mau makan, tapi mungkin karena aligator ini ya apa yang dekat mulut dia ya dihajar dulu. Jadi emang sebenarnya bukan karena mau makan, tapi karena lebih tepatnya lebih ke accident ya. Itu yang gue khawatirkan. Aligator gar albino itu bisa berukuran 1,5 meter atau bahkan lebih. Nah Mambo yang walaupun dia mungkin nanti 70-80 cm, tapi kan panjang doang, tapi dia badannya, gue nggak tahu ya, ini menjadi pertanyaan gue, apakah badannya bisa tebel banget atau ya Cana cuma memanjang gitu doang, itu gue nggak tahu. Kalau hanya memanjang itu resiko banget untuk dihajar sama aligator gar albino. Nah seperti itu yang menjadi pertimbangan gua mengenai Mambo ini gimana nih. Soalnya kalau gua masukin lagi ke dalam akuarium pembesaran gua jatuhnya besar sih, cukup besar. Dia panjangnya 150, lebar 100, tinggi 60. Untuk satu ekor ikan Cana gua rasa udah cukup enak. Namun ya gitu, Mambo ini udah sekian lama berada di dalam Megatank yang volume airnya, volume tempatnya itu luar biasa besar. Dan kayaknya gue nggak tega aja gitu, kayak gimana gitu harus balikin dia dari tempat yang udah seenak ini masuk lagi ke dalam tanda kutip kayak penjara gitu kan. Dari tempat gede tiba-tiba ya 2 kali renang, 2 kali dayung udah mentok gitu. Itu aja sih. Jadi gua nggak tahu Mambo bagusnya seperti apa, atau kita coba dulu. Kemarin sebenarnya Bang Angga udah datang ke sini, gue udah ngomong panjang lebar.
Jadi kalau kata Bang Angga sih bagusnya dicoba dulu. Kalau kenapa luka bekas gigitan aligator itu jelas banget karena giginya runcing-runcing, udah jelas banget. Tapi aligator itu walaupun giginya runcing-runcing, dia nggak nyampe motong ya, yang gua tahu. Giginya itu hanya untuk mencengkram, berbeda dengan kayak Goliath atau Toman. Emang giginya itu untuk mengoyak, jadi beda ya, mencengkram dan mengoyak. Kalau aligator ini lebih untuk mencengkram mangsa yang ada di dalam atau yang dicaplok dia. Nah, jadi gua nggak tahu apakah kita coba dulu masukin aligator dan kita lihat seperti apa, karena kalau nggak dicoba nggak tahu, tapi kalau dicoba kenapa gua rasanya juga agak gimana gitu. Itu sih yang gua jadi keresahan gua sebenarnya. Nah, gua mau minta masukan kawan-kawan nih, bagusnya kayak gimana. Kayak Mambo nih dipanggil mau nggak nih? Mau. Awas lo, disamperin sama yang lain lo. Ya Allah bang. Ini banyak yang nanya, Mambo kok jarang kelihatan. Nah, gue juga memperhatikan dia ini semenjak dipakein tanaman, Ya. kok jarang kelihatan. Biasanya gimana? Lebih nyaman dia, Mas. Lantaran lebih nyaman dan lebih stay dapat tempat stay di situ lah gitu. Karena secara nggak langsung dia nggak terlalu show kayak dulu sebelum ada tanaman. Iya. Pas hardscape doang, Iya. dia kemana-kemana. Ya emang sih yang gue perhatiin Bang, saat awal kita masukin ke Megatank Iya. dulu, dia juga jarang kelihatan. Iya. Nah kalau sekarang dia sarangnya masih ngacak nih, Iya. mungkin masih nyari tempat. Gue belum bisa nebak dia ada di mana. Kalau kemarin selalu ada di bawah sini. Sekarang ini gue belum bisa nebak dia ada di mana. Kadang-kadang di sini Iya. gitu. Jadi itu bukan karena dia stres Bang. Enggak. Kalau stres biasanya lebih ke dasar. Misal mengambil napas langsung ke dasar lagi. Biasanya seperti itu. Kalau ini tergolong aktif. Mungkin lantaran dia belum dapat teritorinya di mana. Biasanya seperti itu sih. Untuk Mambo ini, dia ini kan untuk ikan di Megatank ya. Gua ngasih makan itu pakai apa namanya? Selar potong sama udang. Udah. Nah, selar potong ini dia nggak mau. Nggak doyan dia. Nah, jadi biasanya dia baru mau makan kalau nggak gua kasih pelet dari Fish Expert. Itu kan gua kasih ada floating pellet atau kadang-kadang gua kasih udangnya atau magotnya baru dia makan, atau emang gua kasih dari udang rebon. Tapi kalau ikan selarnya nggak doyan dia. Tapi kalau secara umum stabil kok nih. Stabil. Yang sekarang ini aja tuh Stabil. warna stabil semua. terus. Dan main sama ikan lain juga. Betul. Gitu. Nah, kemudian emang konsep Megatank ini kan ikannya sedikit tapi besar-besar. Ikan-ikan peacock bass aja kemungkinan besar juga akan gua keluarin dari Megatank dalam, ya kita lihat lah, entah waktu dekat atau jangka beberapa lama lagi, gua nggak tahu. Tapi yang akan gua sisain cuma Temensis. Karena Temensis dia maksimum size-nya bisa sampai sekitar 90-an cm. Sedangkan peacock bass gua yang lain, dia itu paling cuma maksimum size-nya di 60-an cm. Jadi agak takut aja sih, dalam arti ya gue udah capek-capek besarin, terus malah kenapa-kenapa kemudian hari. Jadi emang di sini gue berusaha, ya gimana ya, dibilang spekulasi ya spekulasi, karena kita melihara ikan predator itu nggak ada yang pasti guys. Mau kita pelihara dia aman-aman aja 6 bulan, 7 bulan, setahun, suatu hari bisa aja, ya itu bisa aja kenapa-kenapa. Nah, terutama di dalam Megatank ini ada satu ikan yang emang dia berbeda dari ikan lainnya. Jadi untuk ikan predator, dia itu ada dua jenis ikan ya. Tipe makannya itu yang tipe makan motong dan ada yang tipe makannya telan bulat-bulat. Kalau ikan-ikan yang bentuknya itu atau cara makannya itu telan bulat-bulat, kita masih bisa memprediksi ini bisa digabung atau tidak. Intinya selama tidak masuk ke mulut dia dan ukurannya itu aman gitu ya, nggak terlalu jomplang, biasanya sih aman biasanya. Namun kalau tipe ikan yang makannya motong, itu yang baru agak ngeri-ngeri sedap. Contoh motong nih, yang umum mungkin ikan toman. Mau ikan tomannya 1 meter dikasih makanan 1 meter juga gitu kan, mau juga dicaplok ekornya gitu kan.
caplok ekornya, badannya nggak dimakan ya bodo amat, yang penting dia udah dapat dagingnya gitu. Sama juga seperti ikan Goliath African Tigerfish yang ada di sini, dia tipe makannya motong. Tapi kenapa gue masih berani masukin ikan Goliath tapi gue takut dengan toman? Karena jujur untuk toman gue masih belum pede, gue masih belum terlalu paham mengenai karakter ikan toman. Namun untuk Goliath, karena gue udah memelihara sekian lama dan gue memelihara dari sangat kecil, jadi gue sedikit banyak udah tahu karakter dan temperamen terutama ikan gue seperti apa. Intinya untuk Goliath itu asal nggak lapar aman, tapi kalau lapar itu yang susah. Makanya untuk Goliath kenapa sejauh ini aman kecuali beberapa kali eksiden, ya contohnya si Orinoco, karena waktu itu dia kelaparan. Tapi kalau nggak kelaparan nggak kenapa-kenapa. Orinoco digabung sama Goliath ini udah 7 bulan lebih. Dan baru eksidennya setelah 7 bulan digabung gitu. Itu karena waktu itu pas hardscape megatank ini, ya mereka udah gue puasain sampai 2 minggu gitu. Jadi emang karena faktor kelaparan. Nah berikutnya yang mau gue tunjukin ke kawan-kawan, itu gue mau menunjukin keindahan megatank dari atas. Nah ini sengaja air gue matiin karena ya pertama kalau air nyala kita nggak bisa ngelihat megatank kayak gini nih, karena kan bagian atas ketutup sama riak air. Nah kedua ya kalau nggak gue matiin gue ngomong udah kayak orang teriak-teriak gitu karena saingan sama dentuman air. Nah jadi untuk tanaman ya, kita ngomongin tanaman lagi. Ini kan jatuhnya udah lebih dari 2 minggu semenjak di planting sama Bang Jeffrey dan tim The Aquatic Freak. Sejauh ini ya, ini emang ada beberapa biji tanaman yang copot-copot dan sisanya sih luar biasa bagus ya pertumbuhannya. Nah yang copot-copot itu ya karena waktu itu pas lagi masangnya kan kita pakai kabel T dan mungkin ada beberapa bagian yang nggak kenceng atau nggak keikat dan sehingga ya copot. Tapi ya bisa dibilang nggak ada masalah sih, copotnya cuma bisa dihitung lah gitu dibanding dengan jumlah tanaman yang ada di sini. Nah nih contoh nih yang copot nih, nggak banyak kok. Itu karena ya itu di bagian bawah sih sebenarnya guys yang copot. Jadi emang mungkin maintenance kedepannya gue harus setiap kali bersihin kaca ya emang harus ada penguatan ekstra di bagian bawah. Tapi kalau di bagian atas sejauh ini aman-aman semua. Karena ya ikan-ikan di atas nggak ada yang main-main ke arah tanaman. Tapi kalau ikan-ikan di bagian bawah emang ya kayak pari, oksidoras, emang dia ada main-main di daerah bawah. Dan arapaima juga dia kalau tidur di bagian bawah. Jadi mungkin di situ kenanya. Nah, kemudian untuk ikan-ikan yang ada di megatank ini sekarang, ini kalau dari depan, buat gue pribadi, itu kelihatannya udah sangat penuh ya. Nah, tapi kalau dari atas, seperti yang kalian bisa lihat, ini space-nya masih enak banget. Tapi ini sebenarnya yang ingin gua dapatkan gitu. Dalam arti jangan sampai kolamnya itu sebenarnya udah penuh tapi masih terlihat kosong. Ah, itu yang susah. Kalau gua pengennya kolamnya sebenarnya masih kosong tapi sudah terlihat penuh. Jadi di situ gue juga dapat menahan diri gue supaya tidak gatel beli ikan yang sembarangan gitu. Makin banyak ikan yang kita pelihara juga dari segi pakan makin banyak ya kan. Dan kalau misalnya ikannya ngasal gitu, ya ngapain buang-buang uang untuk ngabisin di pakan, ngabisin di beli ikannya. Jadi gue lebih suka emang memelihara ikannya nggak terlalu banyak, tapi gue bisa royal gitu. Royal dalam arti gue makanan bisa gue genjot, jadi gue nggak mikirin dari segi makanan lagi. Karena dulu gue sempat melihara sampai 200 ekor ikan. Itu nggak tahu, gatel aja. Mau ikan apa aja gue beli gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, gue rasa ini nggak menikmati gitu. Jadinya gue mencari makanan yang murah, bukan kualitasnya lagi, tapi kuantitas. Mana yang paling murah itu yang gue iniin. Dan alhasil juga ya dari semua biaya naik kan, dari biaya maintenance, waktu yang dikeluarkan untuk maintenance. Jadi lebih banyak mengeluarkan uang dan meluangkan waktu dibanding menikmatinya. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, sejauh ini gue sangat menikmati gitu. Ikannya nggak banyak, dari segi pakan oke banyak karena ikannya besar gitu kan. Tapi gue puas gitu.
ikan gue gemuk-gemuk. Untuk dari maintenance filtrasi seperti ganti busa, kos kaki segala macam jatuhnya ringan. Dan jumlah akuarium gue juga sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Kalau dihitung nih di belakang, akuarium pembesaran kita cuma ada 6, ditambah 1 bug fiber ini dan 1 mega tank. Gue cuma punya 8. Nah, cuma punya 8 tapi puas gitu. Jadi dengan gue memiliki 8 ini, semua tuh bisa sangat terkontrol gitu. Dari biaya maintenance, pakan segala macam. Ya emang dari pakan mahal karena ya sekali kasih makan ikan di sini itu kan mau 6 kilo gitu. Tapi kalau gue punya ikan terlalu banyak dan yang dipelihara ya kayak gitu ya, sebenarnya ini balik lagi sih ke orangnya masing-masing. Tapi kalau gue rasa ya udah cukup sih dulu ngasal-ngasal beli ikan dan akhirnya ya gitu-gitu aja. Oke, jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue share ke kawan-kawan semua, dan sisanya gue mau menikmati keindahan mega tank dari atas nih sambil minum teh. Kalau kopi udah kebanyakan gue minum kopi hari ini, jadi gue ganti teh, asbak, rokok, nikmatin ikan dari atas, dapat view-nya sebagai kolam. Karena kalau ngeliat dari depan udah keseringan, jadi gue pengen dapat view lain. Jadi ya itu aja video gue kali ini, dan see you guys in my next video. Bye bye.